Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Faiz dengan NIM 2523020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema dari aplikasi yang telah kami rancang bersama, yaitu aplikasi pemesanan tiket perjalanan online berbasis web. Aplikasi ini adalah pengembangan dari sistem informasi travel modern yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pengguna untuk mendukung operasional dan pelayanan perjalanan secara digital. Nah, di sini saya akan mencoba aplikasinya. Pertama, kita harus mendaftar akun dulu. Masukkan emailnya. Passwordnya di sini saya buat 123 dan regis. Dan ini tampilan loginnya. Emailnya tadi sairul@gmail.com. Passwordnya 123. Ini login. Sorry. Nah, ini tampilan dashboard pada user. Tampilan dashboardnya, kemudian kita bisa mencari jadwal, kemudian pilih kursi. Nah, ini pilih kursinya kan. Setelah kita pilih di A3, kemudian kita lanjut ke booking. Pada di tampilan booking ini kita diminta nomor HP. Masukkan nomor HP, kemudian lanjut ke pembayaran. Nah, ini tampilan pembayarannya. Ini saya bayar pakai e-wallet tadi kan 60.000. Saya sudah bayar. Ya sudah. Ini ada riwayat transaksinya juga. Nah, ini kita bisa melihat riwayat transaksinya. Kemudian kita bisa melihat profile. Nah, ini profil user. Kemudian di sini ada info aplikasi. Nah, ini info aplikasinya. Kemudian kita login. Saya akan mencoba melihat dari tampilan admin. Coba login ke admin. Nah, ini dashboard pada admin. Ini kan masuk dia di tampilan admin nih yang kita pesan barusan tadi. Kemudian pada kelola jadwal, ya, ini bisa kita edit. Mau kita naikkan misalnya lagi tahun baru kan, kita mahalkan harganya di sini. Kemudian di kelola booking. Nah, ini yang kita booking tadi, Hairul kan barusan. Kemudian kelola user, tampilannya. Kemudian ada juga pada admin laporan keuangan. Ini dia tampilannya. Kemudian info aplikasinya juga ada. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya nanti yang lebih detailnya lagi nanti akan jelaskan kepada teman saya selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Abdul Razak Tamanik dengan NIM 2523019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau presentasi dari teman saya yang tadi. Yang teman saya tadi mendemokan loginnya. Nah, sekarang setelah kita sudah masuk di form login, di sini kita bisa melakukan login sebagai user. Kita login sebagai user.
Nah, di sini kan terdapat berbagai macam fitur-fitur yang ada tersedia di sini. Misalnya di sini ada fitur kita bisa lihat jadwal, di sini kita ada fitur melihat total buku kita, jadwal tersedia, pembayaran selesai, dan notifikasi. Misalnya kita cari jadwal dulu, misalnya pilih kursi, kita pilih kursi kita itu A2, lalu kita lanjutkan ke booking. Dari booking bisa kita lihat di sini, kita masukkan nomor telepon, lalu lanjut ke pembayaran. Di sini kita bisa memilih berbagai macam menu pembayaran atau metode pembayaran. Misalnya kita menggunakan QRIS, kita klik ya saya sudah bayar. Ini masih belum tahap finalnya untuk aplikasi ini, jadi kita masih bisa asal-asal buat untuk pembayaran ini. Lalu kita bisa lihat riwayat. Dan di riwayat ini nanti ada kode booking kita, kursi berapa yang kita pilih, dan total harga yang tersedia. Metode pembayaran kita di sini QRIS. Nah, di sini status. Nanti status ini bisa diubah oleh admin. Mau bisa statusnya itu dibatalkan atau expire atau menunggu. Nah, di sini tanggal kita ngebooking itu di tanggal 21 Desember 2025. Setelah melihat riwayat pemesanan, kita bisa melihat profil. Di sini kita bisa mengubah profil kita. Misalnya di user kita ini bisa kita edit profil. Kita ganti profilnya itu misalnya ke profil aplikasi kita misalnya ini. Nah, lalu mungkin untuk isi di sini sudah cukup, kita simpan saja perubahan. Perubahan telah berhasil diperbarui dan foto profil kita telah berubah. Dia telah tersimpan di database-nya. Mungkin untuk tampilan dan logika untuk tampilannya itu di user mungkin sudah selesai. Bisa kita lihat di aplikasi seperti ini, hanya sederhana. Lalu untuk tampilan admin, sekarang kita kembali ke tampilan admin. Tampilan admin di dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini bisa memuat berbagai macam hal. Misalnya total booking yang dibuat oleh user, total jadwal yang kita sediakan, total pengguna. Total pengguna itu kita yang membuat akun, berapa banyak orang. Nah, lalu ada booking pending yang menunggu. Lalu misalnya kita coba kan di sini juga ada pendapatan hari ini. Misalnya kalau misalnya kita setujui pendapat apa dari user untuk kita konfirmasi, nanti bakal muncul di sini. Misalnya berapa user itu membayar, nanti muncul di sini. Lalu pendapatan bulan ini. Untuk CRUD-nya atau CRUD, read, update, dan delete. Mungkin kita bisa demokan di kelola jadwal. Untuk di kelola jadwal ini kita bisa menambahkan jadwal. Misalnya contohnya kita kasih dulu armada ID-nya berapa, 2471. Pilih armadanya apa saja. Misalnya kita pakai bus Senja 001. Lalu kita kasihkan harganya. Ini kan kelas eksekutif, jadi kita sesuaikan harganya dengan kelasnya. Misalnya 75.000. Lalu kita pilih kota asalnya, misalnya Pariaman. Tujuannya kita itu ke Bukit Tinggi. Kita aturlah jadwal pemberangkatan dan atur jadwal jamnya. Setelah itu kita simpan jadwal. Dia telah tersimpan di sini dari Pariaman ke Solo. Dari Pariaman ke Bukit Tinggi dengan harga 75.000 tersedia. Di situ kita telah melakukan create, dan ini read-nya kita bisa membaca apa saja yang ada di dalam sini. Lalu mungkin untuk update-nya bisa kita ganti, misalnya dari jam keberangkatan 11.50 kita ganti jadi jam 11.00. Lalu kita update jadwal. Ini untuk update-nya atau edit-nya dalam CRUD. Lalu delete, misalnya apa yang mau kita hapus, mungkin jadwal keberangkatan yang sebentar lagi, yaitu jadwal yang baru saja kita buat ini bisa kita hapus, yaitu
Nah, setelah kita hapus jadwal keberangkatannya, nah, maka hilang dia dari tampilan di sini. Mungkin itu untuk rootnya. Lalu kita masuk ke Ajax-nya. Ajax kan seperti yang kita tahu, jQuery Ajax itu untuk menampilkan informasi seperti kayak pesan-pesan. Misalnya tadi kan kita edit di sini untuk dari Pariaman ke Bukit Tinggi dengan tanggal yang sama, kita update jadwal. Nah, di sini ada jQuery Ajax yang menampilkan jadwal berhasil diupdate dengan update-nya itu menggunakan notifix. Lalu untuk relasi tabel, nah kita kembali ke localhost. Di localhost ini banyak relasi tabel yang tersedia. Misalnya dari sini di user ini menyimpan ID, dan di ID ini kita bisa melihat di tabel booking struktur. Di sini kan ada ini ID, user ID, jadwal ID. Nih, dia saling keterkaitan antara di tabel user dengan tabel booking dengan tabel jadwal, tabel jadwal dengan tabel armada, baru tabel kursi dengan nomor kursi dengan ID juga. Untuk relasi tabelnya seperti itu, dan Ajaxnya sudah kita lakukan, dan relasi tabelnya sudah. Mungkin untuk pembahasan untuk tampilan layout, contohnya kayak menggunakan bootstrap atau dan layout dinamis, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Mungkin cukup sekian penampilan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Aziz Al-Ghifran dengan NIM 2523009. Saya akan menjelaskan tentang Bootstrap. Pertama, kita lihat dulu Bootstrap. Untuk form login itu dapat beberapa Bootstrap. Baik, saya akan menjelaskan tentang Bootstrap. Bootstrap itu adalah framework HTML, CSS, JavaScript yang berfungsi untuk membantu para developer. Dari tampilan from login terdapat beberapa Bootstrap. Langkah pertama untuk menerapkan Bootstrap itu kita pakai ini, itu Linked Asset CSS, Style CSS. Lalu kita melakukan script untuk menghubungkan dengan JavaScript Bootstrap. Yang terdapat Bootstrap di dalam ini itu ada beberapa, itu Card, My Body, My 5. Itu berfungsi untuk membuat seperti kotak. Lalu ada Out From untuk menginputkan seperti email, password dan lain-lain. Dan ada juga form floating MB /3. Ini juga sama untuk di sini ada juga form floating MB /3, itu untuk membantu atau mendesain input email atau password. Lalu di sini ada juga form check, itu berfungsi untuk menchecklist. Kalau dari Bootstrap mungkin hanya itu Bootstrapnya. Coba kita pindah ke file lain. Form Legistab. Nah, ini untuk form Legistab. Berarti berada di form Legistab.
Nah, di formulir register ini ada juga beberapa bootstrap, yaitu out from, lalu cut body, cut mt size 5, ada kelas raw. Nah, ada juga sini deflect justify content center mt3. Jadi maksudnya ini adalah untuk mengatur tampilan. Justify content berarti center, berarti itu letaknya di tengah-tengah. Nah, kalau mt/3 ini berfungsi untuk mengatur jarak. Ini juga sama, mengatur tampilan tengah. Mungkin itu aja bootstrap yang ada di di file ini. Nah, selanjutnya kita login dulu. Nah, sini ada row untuk mengatur tata letak kolom secara otomatis, ada kod 12. Nah, ini ada juga cut by primary, berarti warna biru, teksnya berwarna putih, jaraknya 4. Nah, sini ada cut body, kartu kotak body, berarti bagian body. Nah, sini ada juga row meletakkan tata letak item center, berarti tengah-tengah. Nah, sini juga ada call MD8 juga ngatur jarak. Nah, ini semua juga sama. Flag grow 1M3 juga untuk ngatur tata letak. Nah, di sini tidak ada lagi yang baru. Nah, di sini ada BG by leg dan jam. Nanti ini berwarna merah terang. Nah, sini juga ada cut header, berarti kotak bagian di atasnya, bagian kepala. Nah, sini ada juga kelas PTN, BTN, SM, BTN primary. Berarti ini berwarna biru. Ada juga BG by warning, berarti ini berwarna kuning. Nah, ini baru info, berarti selesai. BG by info, BG/info. Juga BG/info. Kita lihat bagian, berarti di sini by info bawah. Oh, selesai. Cari bagian selesai. Nah, di sini berwarna biru kayak cian, berarti warna cian. Nah, sini maksud saya BG warning, berarti warna kuning. Kalau sukses, berarti sini warna hijau. Itulah tampilan bootstrap pada bagian dashboard. Di sini juga mengatur jarak atau mengatur tata letak secara otomatis. Nah, kita bagi bagian jadwal, sel jadwal. Nah, di sini juga ada bootstrapnya, itu cut shadow MB5. Lalu ada cut body-nya. Itu ada juga untuk atur tata letak. Seperti ini tata letaknya. Nah, di sini juga ada cut shadow, berarti ada bayangan hal 100 ukuran bayangannya. Nah, di sini ada bayangan.
Nah, coba kita lanjut ke booking. Oh, berarti kita nggak bisa memilih booking. Kita pilih kursi dulu. Kita pilih pariaman. Kita pilih B2. Berarti kursi 1. Berarti bos ini kursi 1. Kalau dilihat busletnya ada di sini. Call kayak seperti biasa, ada call MD8, ada card untuk bentuk kotak, lalu bagian kepalanya ada bentuk kotak bagian atas, ada bagian kotak bagian bawah, bagian body. Contohnya seperti ini, bagian atas kotak bagian atas, lalu kotak bagian body. Ini putih. Nah, sama layout kursi bus, card header, berarti bagian atas kepala. Kalau single header kan kepala. Kalau ada body berarti badan. Kalau badan kan sama. Oh, jadi tuan ni. Sorry. Mungkin hanya itu penjelasan dari bootstrap saya tentang bootstrap. Oh, sama semuanya. Ini ada juga back primary, berarti letaknya bagian riwayat booking. Bagian usen juga booking. Jadi dulu lanjut booking. Lanjut. Teruskan bagian front. Ini juga sama tampilan bootstrapnya. Lalu fair. Contoh ambil aja ready then nah di sini ada juga menunggu pembayaran. Ready. Mungkin hanya itu bagian bagian user, tampilan user. Coba kita alihkan pada bagian admin. Keluar dulu. Nah, ini bagian admin. Nah, ini bagian admin. Bagian admin, lalu dashboard. Ini adalah tampilan bagian admin. Di sini kami menggunakan template. Nah, di sini ada juga bootstrapnya, itu row, scroll, mengatur jarak, mengatur tata letak, juga sama. Dan coba kita lihat ke bawah. Dan di sini tidak full bootstrap. Mungkin ada tambahan dari dev-nya. Dan coba kita pindah ke Corolla booking. Nah, ini. Nah, di sini juga ada bootstrap pewarnaan. Bad by warning. Warning itu biasanya warna kuning. Coba kita lihat, akan kuning, yang kuning. Lalu menunggu konfirmasi pembayaran BG info. Tadi BG info berwarna cian. Mana info.
Berarti nggak ada info di sini. Ketum. Berarti bagian bagi by sukses. Ini biasanya berwarna hijau. Nah, hijau sama tampilan bootstrapnya. Lalu bagi by dengar. Dengar ini biasanya berwarna danger, berarti bahaya. Biasanya berwarna merah. Nah, lihat berwarna merah. Oh, ini merah-merah. Expired. Enggak. Bagi secondary warna merah. Kita lihat reset. Nah mungkin hanya itu bootstrapnya, tampilan bootstrap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout dinamisnya, gimana tampilan atau rootesnya. Pertama kita pergi bagian dashboard. Nah, di sini ada juga selamat datang Abdul Razak. Ada total booking 3, tersedia 3. Lalu payment saya masih 0 dan tidak ada notifikasi. Di sini ada cari jadwal bos, reward booking, kelola profil. Kalau kita pencet cari jadwal bus, kita diarahkan bagian jadwal. Kita pilih diskusi langsung. Nah, di sini kita pilih dulu kota asal. Misal kita Padang, Medan, tujuan ke Riau. Nggak ada. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada juga beberapa routes yang tersedia. Kita coba pencet bagian sini. Nah, otomatis ke arah bagian kursi. Kalau kita misalnya pencet di sini juga ada penjelasan, itu yang berwarna putih itu tersedia, yang merah BTTC, yang biru berarti dipilih. Nah, kita pilih sini warna A2, B1, CI, lalu bagian CI2. Bagian dapat duduknya. Lalu aku mendapatkan 4 kursi. Harga per khusus 60.000. Tetap pembayaran 200.000. 50 kali 4 berarti 200.000. Berarti pas. Nah, coba kita lanjut. Tujuan sama, target sama, jam sama. Kita masukkan nomor. Dan sini ada juga total pembayarannya. Kita pencet lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada biaya adminnya 5.000 dari harga tiket 4 kali itu 205.000. Biaya admin 5.000 berarti 210.000. 210. Tanggal berangkatannya Priamang Bukit Tinggi jam 8 bulan Desember. Kita coba pilih transfer bank, Kris. Wah, mantap. Nah, di sini otomatis diarahkan pada bagian riwayat pesanan. Nah, sini pesanan saya tadi itu pilihan kursi itu B1, C1, A2, C2, harga 100.000. Memakai kris tadi, ya betul. Nah, di sini sudah sesuai dengan dinamis tampilannya. Nah, coba kita pindah ke bagian admin. Nah, sini ada juga dashboard admin. Total booking ada 5, total jadwal ada 3, pengguna ada 3 yang terdaftar.
itu ada booking pendingnya. Tidak ada 2 minggu. Kita akan selesaikan yang ini nanti. Pada paket hari ini itu 50.000 satu booking. Di sini kita bisa menambahkan jadwal, kalau booking, kalau guna, lihat laporan informasi. Kita pilih tambah jadwal, kita contohkan 8, pilih mada, kita pilih busnya, kita pilih bus Senja 03, ada 50 kursi, kita naikkan harganya 70.000. Kita asal kita misalnya pilih dari Bukit Tinggi Tujuan ke Padang, Piaman ke Padang. Kita atur harinya tanggal 31 Desember. Dan keberangkatannya kita atur jam, misalnya jam 8 tepat. Dah. Kita simpan dulu apakah fungsi. Nah, di sini fungsi Piaman. Kita refresh dulu. Piaman ke Bukit Tinggi. Di sini Padang Piaman. Oh, tidak sini. Sudah muncul. Piaman ke Padang. Tadi kita buat 70.000 jam 8. Tadi IM. Coba kita hapus satu. Apakah berfungsi? Fungsi. Kembali aman. Bisa kita edit. Kita ganti misalnya kota asalnya Solo aja, Solo. Update jadwal. Fungsi. Nah, di sini ada total jadwal 3 sesuai. Lalu jadwal aktifnya ada 3 sesuai. Sudah lewat tidak ada. Nah, lalu sini ada keluar booking. Boleh keluar booking. Nah, di sini ada kelola usernya. Di sini kita bisa melihat ada 3 user dan ada 1 admin. Jadi kita di sini bisa mengganti role-nya. Ganti misalnya admin. If lalu kita update polisi tes berhasil sesuai. Lalu di sini ada juga laporan keuangan. Di sini kita akan dapatkan keuangan kita. Lalu yang terakhir kita bisa lihat di info aplikasi. Di sini ada profilnya, itu penjelasannya tentang Senja Trip. Itu aplikasi web pesanan tiket bos antar kota yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka. Aplikasi ini menjadikan fitur pencarian jadwal bos, pemilihan kursi, pembayaran online, dan manajemen booking yang lengkap. Ada jadwal bus item. Nah, itulah bagian layout dinamisnya. Coba kita keluar. Apakah bisa? Bisa. Kita disuruh login lagi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Niramlan dengan NIM 2523006 dari kelas PTK 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang namanya Entity Relationship Diagram dan juga apa itu migration. Yang pertama, kita masuk kepada Entity Relationship Diagram.
Nah, IRD ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem atau merancang sebuah sistem, tentunya kita memiliki kita harus merencanakannya terlebih dahulu kan. Nah, selain IRD ini, pada perencanaan sistem kita juga memiliki beberapa diagram lain seperti use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Di sini saya hanya akan membahas mengenai entity relationship diagram saja. Nah, apa sih IRD ini? IRD ini adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan sebuah struktur basis data dengan menggunakan entitas, atribut, dan relasi antar entitas tersebut. Baik itu misalnya relasinya one to one to many, atau many to many. Nah, contoh dari IRD ini dapat kita lihat di sini. Pada sistem pemesanan tiket online ini, di sini kita memiliki beberapa entitas. Entitas itu yang ini ya, yang user, jadwal, kursi, booking. Nah, itulah yang dinamakan dengan entitas tadi. Selanjutnya ada yang namanya atribut. Nah, ini atribut itu yang berada di dalam entitas tadi, seperti user ID, username, password, email, jadwal, dan lain-lain. Nah, terusnya selain entitas dan atribut tadi, kita juga harus menentukan yang namanya primary key dan foreign key-nya yang berguna, tujuannya nanti untuk relasi antar entitas tersebut. Misalnya di user ID, user kan ada primary key-nya itu user ID, di jadwal ada jadwal ID, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan panahnya kan antara user dan transaksi itu saling berhubungan atau saling berrelasi gitu kan. Nah, yang mana sih yang menghubungkannya? Atributnya yang menghubungkannya itu kita lihat di sini. Di user kan primary-nya kan ada user ID, sedangkan di transaksi user ID ada juga. Cuman dia sebagai foreign key atau kunci tamu. Inilah yang menghubungkan antara user dengan transaksi. Nah, misalnya juga sini booking ID, booking kan primary key-nya ada booking ID. Nah, kita tengok di transaksi, ada dia booking ID, cuman dia sebagai kunci tamu atau foreign key. Kan antara transaksi dan booking. Begitu juga antara user dengan booking, di mana di booking terdapat foreign key yaitu user ID, dan begitu seterusnya. Hubungan di sini dapat kita lihat antara user dengan transaksi itu merupakan relasi one to many. Nah, kita lihat di program. Di sini kami telah merancang atau membuat beberapa entitas ya. Jadi ada user table, create book create armada gitu kan. Ada jadwal, booking, dan lain-lain. Nah, disinilah yang namanya fungsi migration. Apa sih migration itu? Migration ini merupakan sebuah mekanisme untuk mengelola perubahan struktur database secara terkontrol dan teratur menggunakan sebuah kode. Bagaimana kodenya? Nah, kodenya di sini cukup sederhana. Apalagi seperti kita yang sedang belajar menggunakan CI4 kan. Jadi kalau migration ini, kode dari pembuatan migration ini menurut saya mungkin cuma ada di code ini 4 aja. Kalau ada yang lain bisa kawan-kawan cari gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat atau membangun sebuah database terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membangun database di VS Code ini gitu kan? Caranya kita buka terminal terlebih dahulu, terus kita ketikkan php spark db create. Nah, setelah db create ini, kita masukkan nama database-nya apa itu kan. Tapi harus sesuai dengan yang ada di file env yang telah kita buat sebelumnya. Kita ubah CI environment jadi development. Ini awalnya ini bentuk komentar nih, cuman kita hilangkan pagarnya. Terus di sini dia nama database-nya itu db travel. Jadi kita buat di sini db travel. Kita enter. Nah, berhubung sudah kami buat, jadi tidak usah kita enterkan lagi.
Selanjutnya, setelah database-nya terbuat, kita membuat migration-nya itu dengan kode PHP Spark Migration. Nih, baru kita masukkan namanya, misalnya user Integra. Dia akan muncul untuk tampilan defaultnya seperti ini. Cuman isi tampilan defaultnya seperti ini, namespace, app database migration. Tapi ini yang perlu kita isikan gitu di public functionnya. Itu ada itu ada atribut ID, username dan lain-lain. Nah, di sini juga kita tentukan primary key-nya mana. Misalnya di sini kan primary key-nya kan ID gitu. Jadi inilah yang menjadi kunci dari user table. Nah, untuk yang lainnya juga seperti itu caranya. Mungkin dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.